kegelapan untuk menawan orang, perdukunan kadang masih kuat. Gunakan kuasa kegelapan untuk mau menghancurkan hidup seseorang dengan yang lain. Ketika cinta ditolak, orang mulai melakukan berbagai perdukunan-perdukunan untuk mematahkan akan kehidupan anak-anak muda. Banyak hal terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Belum lagi dengan berbagai macam persoalan-persoalan moral yang terjadi di kota ini. Lihatlah zaman yang sedang berkembang dan berubah hari demi hari ini, saudara-saudara. Oleh karena itu, maka mengingat akan firman Allah, itulah yang akan memberikan kesegaran kepadamu. Mengingat akan firman Tuhan, itulah yang akan memberikan kelapangan kepadamu. Kesukacitaan di dalam kehidupanmu. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan di sini. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kalimat yang paling tepat adalah maka Petrus bersedih dan dia menyerahkan total kehidupannya kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika Allah berkarya di dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa untuk mengesamping atau berusaha lari. Tetapi hal yang terbaik adalah menyesali akan segala hal-hal yang terjadi. Kadang kita seperti Petrus. Kita sadar dan kita tahu, tetapi kita berusaha untuk lari daripada perbuatan kita. Kita bahkan berjuang untuk menciptakan satu kebohongan kepada kebohongan yang lain. Kita berusaha untuk menyembunyikan satu peristiwa dari satu peristiwa yang lain. Seolah-olah kita mau membuka kebenaran itu secara cicil-mencicil. Petrus dalam sekejap, dia membiarkan dirinya dihakimi oleh Tuhan. Dia membiarkan dirinya dipreteli oleh Tuhan. Dan ketika itu dipreteli oleh Tuhan, ketika Tuhan mulai membuka hatinya, menusuknya dengan kebenaran firman, maka ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Simon Petrus. Ada tangisan pertobatan dan ada komitmen baru yang dibangun oleh Petrus di hadapan Tuhan. Nah, kalau begitu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya di era kekinian? Mazmur dikatakan kepada kita, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Dengan roh yang teguh, janganlah membuang aku dari hadapanku. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan mereka karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Kemudian ayat yang ke-15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu sengsara ini yang terakhir membawa kita untuk kembali kita merefleksi diri kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus minggu depan pada hari Jumat. Maka dalam kebaktian ini, mari lihatlah dirimu. Kalau selama ini engkau mungkin bertindak melakukan segala sesuatu yang tidak engkau sadari, maka ingat akan kebenaran firman Allah. Ingat akan rancangan-rancangan Allah yang Allah siapkan kepadamu. Kesalahan-kesalahanmu pada waktu-waktu yang lalu, ingat, dan memang kita harus ingat, dan tanpa kita mau mengingatnya pun akan teringat dalam hidup kita. Tetapi ketika kita ingat itu seperti Petrus, dalam ketertekanan itu juga, maka Tuhan, kalau engkau sadar bahwa Tuhan memberikan tanda